Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Katakan tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Tuhan, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Nyanyikan dengan iman, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Katakan, oh Jesus. Sebab kau besar, perbuatanmu Ajaib Tuhan, tiada seperti engkau. tiada seperti engkau. Tiada seperti Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Katakan tiada seperti, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tiada seperti engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada kasih di dunia ini yang seperti kasih-Mu. Tidak ada kuasa di dunia ini yang melebihi dari kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau membukakan setiap hati kami. Dan agar firman yang kami terima hari ini dapat menjadi benih yang bertumbuh dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri. Say happy Sunday, selamat datang. It's good to see you. Welcome home. Ya Dev ya, welcome home. Oke, alright. It's good to see all of you. Senang sekali bisa melihat kalian semua di tempat ini di bulan Februari yang luar biasa. Tidak terasa sudah melewati 1 bulan. Januari sudah lewat, sekarang kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari ini bulan apa? Ada yang tahu? Bulan Valentine. Tapi hari ini kita nggak bicara soal relationship. Karena sudah belajar minggu lalu, betul ya? Hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman yang akan menjadi dasaran dari tahun atau tema tahun kita tahun 2026. Yaitu adalah transformasi. Semuanya katakan transformasi. Good. Kita akan berbicara tentang transformasi. Boleh dikeluarkan? Thank you. PPT ya. Dan akan kita ambil dari sebuah ayat dasar yaitu Roma 12 ayat yang kedua. Oke, boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Alright. Hari ini kalau kita berbicara tentang transformasi, kita mungkin berpikir, mana kata transformasi di ayat ini? Enggak ada ya. Tapi ternyata kalau kita menggali lebih dalam, kata berubahlah di situ, katakan berubahlah. Berubahlah di situ katanya dipakai adalah, kata aslinya adalah metamorphose, yang kita pakai sebagai kata transformation atau transformasi. Kalau kita berbicara tentang transformasi, tidak, memang pasti akan bersangkutan dengan yang namanya berubah.
berubah. Tapi saya mau menyampaikan hari ini bahwa berubah itu sedikit berbeda dengan transformasi. Karena kalau kita berbicara tentang berubah, saya kasih contoh ya. Kalau kita punya air, airnya kita masukkan ke dalam freezer. Air itu akan berubah menjadi apakah berubah menjadi uap? Enggak dong, jadi es batu. Kalau es batu itu kita keluarkan, maka dia akan berubah menjadi jadi apa? Masa jadi air anggur? Enggak mungkin ya. Jadi air kan ya. Kan enggak ada Yesus, bukan Yesus yang masukin. Oke, air kalau masuk kulkas dia jadi es. Kalau es dikeluarkan dia menjadi air. Itu berubah. Tapi kalau yang namanya transformasi itu sedikit berbeda. Transformasi itu seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Kalau ulat sudah menjadi kupu-kupu, apakah kupu-kupu bisa kembali menjadi ulat? Bisa? Enggak bisa. Yang namanya transformasi, kenapa kok dia lebih dari cuma sekedar berubah? Karena transformasi itu adalah perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah berubah dia tidak kembali lagi ke yang sebelumnya. Bukan seperti air tetapi seperti ulat yang berubah bertransformasi menjadi kupu-kupu. Perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Siapa yang di sini kalau punya rambut di sini ya bertumbuh tambah panjang. Ada yang tiba-tiba rambutnya menyusut sendiri? Ada? Enggak ada, adanya dia jatuh terus jadi botak, betul ya. Tapi kan enggak ada rambut yang tiba-tiba dari memanjang terus tiba-tiba bisa mengecil sendiri gitu, enggak ada. Itu adalah sebuah transformasi yang tidak bisa kembali kepada yang sebelumnya. Dan firman Tuhan mengatakan tadi di Roma 2 ayat 12 bahwa berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Apa maksudnya pembaharuan budi? Budi di sini bukan Pak Budi ya. Budi di sini itu artinya adalah apa? Pikiran dan pengertian. Pikiran kita tentang sesuatu, pengertian kita tentang sesuatu. Contohnya mungkin pengertian kita tentang diri kita sendiri. Pengertian kita tentang hubungan dengan orang lain itu seperti apa? Pengertian atau pikiran kita tentang hubungan dengan Tuhan itu seperti apa? Pikiran dan pengertian tentang keluarga, pekerjaan, sekolah, atau keuangan, apapun itu semuanya. Pikiran yang ada dalam otak kita, pengertian kita itu yang namanya akal budi kita. Dan dikatakan perlu ada pembaharuan. Artinya pembaharuan itu artinya apa? Ada sesuatu yang baru. Dikatakan di sini yang lama di apa? Yang lama dikeluarkan, yang baru diganti, yang baru berarti yang baru dimasukkan. Ada sebuah pergantian, yang lama dikeluarkan, yang baru dimasukkan. Siapa yang di sini masih pada zamannya pakai DVD? Pernah pakai DVD, film DVD? Pernah ya? Apa di sini keluar langsung buka YouTube di sini ya? Enggak ya? Oke. Semua pasti pernah pakai DVD atau mungkin pernah lihat. Kalau pakai kaset DVD nih, kepingin nonton misalnya, kepingin nonton Transformer. Misalnya kepingin nonton Transformer. Yang kita masukin CD-nya CD Transformer. Kalau sudah masuk CD-nya atau DVD-nya, kalau kita nonton, apakah tiba-tiba yang keluar Avenger? Kenapa kok enggak? Kenapa Giber? Karena yang dimasukkan CD, DVD Transformers. Dia tidak akan bisa mengganti tiba-tiba, oh aku kepengen nonton Marvel nih, jadi filmnya yang Transformers harus ganti sendiri tuh di TV. Enggak bisa. Kalau saya mau menonton Avenger, apa yang harus dilakukan? Dikeluarkan dulu, diganti dengan DVD yang Marvel atau Avenger. Gitu ya anggapannya. Dan ini adalah sebuah ilustrasi yang sama dengan kehidupan kita. Mungkin kita punya pemikiran atau pengertian yang salah. Maka yang kita lakukan juga salah. Yang terjadi apa yang harus kita lakukan? Dikeluarkan dan ditaruh yang baru. Ketika kita menaruh yang baru, maka yang dimainkan atau yang ada dalam pikiran itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dan diubahkannya bukan cuma sekedar sekali saja berubah, tetapi itu akan merubahkan kita sampai pada di tahap di mana kita tidak kembali ke yang sebelumnya. Itu yang artinya transformasi. Kita perlu untuk diubahkan, kita perlu untuk ditransformasikan. Tapi kenapa? Kenapa kok kita perlu yang namanya transformasi? Karena transformasi itu menjadi tanda apa? Pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Tanda
pertumbuhan. Kalau kalian pernah melihat sebuah benih atau sebuah biji, pernah lihat mungkin videonya atau belajar di kelas biologi, ketika biji itu dimasukkan ke dalam tanah, apakah dia tetap menjadi biji? Kalau disiram air, dibiarin kasih makan, apakah dia tetap menjadi biji? Enggak, dia akan berubah, transformasi. Menjadi apa? Awalnya dia keluar akar, lalu dia transformasi lagi menjadi tunas. Dari tunas dia transformasi lagi menjadi tanaman. Kalau yang besar di luar sana dia transformasi lagi menjadi pohon. Ada sebuah perubahan dan perubahan itu menjadi tanda dari pertumbuhan dari benih ini. Dan sama juga dengan kita, kalau manusia kita juga perlu untuk berubah. Karena apa? Karena itu adalah tanda pertumbuhan. Kalau kita secara fisik, ada 3 kan? Secara fisik, secara mental maupun secara spiritual. Secara fisik kita kalau bertumbuh, kita berubah tandanya seperti apa? Semakin tua atau semakin besar gitu ya, atau kalau tidak semakin besar ya semakin tua, rambutnya semakin putih. Kalau rambutnya semakin putih, bisa nggak suatu hari tiba-tiba rambutnya jadi hitam lagi? Bisa, namanya disemir. Kalau itu. Disemir, tapi itu bukan karena rambutnya sendiri yang menjadi hitam gitu kan. Sebuah proses, ada perjalanan, ada perubahan yang akhirnya menjadi tanda bahwa ini ada pertumbuhan. Betul? Kalau secara mental ada pertumbuhan, ada perubahan dari kedewasaan. Orang yang bertumbuh tandanya adalah dia berubah menjadi semakin dewasa. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak bertumbuh, kira-kira seperti apa? Pernah nggak bayangin kalau ketemu seseorang yang secara fisik mungkin umurnya dia 30 atau 40, tapi badannya dia, mukanya dia semua secara fisik seperti anak 5 tahun. Lucu nggak? Ada yang bilang lucu, ya lucu kalau kita yang lihat, tapi kalau kita yang jadi mereka mungkin enggak lucu gitu ya. Tapi itu adalah sebuah, kalau secara biologis namanya itu adalah suatu kelainan. Sebuah kesalahan, ada yang salah dengan genetikanya, betul enggak? Kalau secara emosional, kedewasaan, orangnya sudah 30-40 tahun, badannya besar, tinggi, berjenggot gitu misalnya. Tapi gaya secara mental, gaya hidupnya dia kayak anak 5 tahun. Itu namanya apa? Kelainan mental. Atau ada yang bilang sakit mental seperti itu. Kalau tidak ada pertumbuhan, kalau pertumbuhan itu berhenti, kalau tidak ada transformasi, maka itu ada sesuatu yang ganjal. Ada yang aneh. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan rancangan yang seharusnya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa banyak dari kita atau yang di luar sana terutama, mungkin kita tidak bertumbuh secara spiritual, atau kita ketemu dengan orang yang tidak bertumbuh secara spiritual, tapi kita merasa biasa-biasa aja. Pernah enggak ketemu seperti itu? Kalau misalnya contoh orangnya tidak bertumbuh secara spiritual, kita kayak ya biasa sih, ya namanya orang kayak gitu. Bukankah kalau kita bertemu dengan orang yang secara fisik atau mental tidak bertumbuh, itu sebetulnya sesuatu yang aneh atau sesuatu yang salah? Kenapa kok seringkali kita mengabaikan pertumbuhan secara spiritual? Karena kadang kita tidak mengerti pertumbuhan secara spiritual itu seperti apa. Secara spiritual bertumbuh itu artinya kita menjadi serupa dengan siapa? Dengan Kristus atau dengan setan? Dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan kita jadi jenggotan dan pakai bajunya jubah-jubah gitu ya. Tetapi dalam perilaku kita, dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kita tumbuh spiritual itu, kita hidup, kita mencerminkan kebenaran, menghasilkan buah-buah apa? Buah roh atau bermultiplikasi. Dalam kehidupan kita, pertanyaannya apakah kita semakin serupa dengan Tuhan atau kita semakin tidak serupa dengan Tuhan? Coba dilihat dalam kehidupan kita, hari demi hari. Apakah kita cuma serupa dengan Tuhan di hari Minggu, lalu Senin sampai Sabtunya kita serupa dengan setan, lalu kembali bertobat di hari Minggu? Atau apakah keserupaan kita dengan Kristus ada hari demi hari? Kalau hari ini mau tahu bagaimana sih cara tahunya kita ini sudah bertumbuh dengan dalam spiritual dengan baik atau tidak, itu dinilai dari 3 hal.
Yang pertama adalah kalau kita bertumbuh sama seperti sebuah pohon, dia akan berbuah. Kalau kita bertumbuh secara spiritual akan kelihatan buahnya. Buah roh, sabar, penuh kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita bertumbuh secara spiritual, yang kedua adalah apa? Berakar kuat. Ketika badai masalah datang, kita enggak tiba cepat-cepat tinggalin, Tuhan ini enggak friend nih kayaknya Tuhan. Wah Tuhan enggak mendengar doaku. Wah Tuhan ini curang. Wah Tuhan ini enggak benar. Tapi kita berakar, hidup kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai anginnya keras pun sebuah pohon sampai terayun-ayun seperti ini. Tapi dia tetap kuat karena akarnya. Dan yang terakhir adalah kalau kita bertumbuh secara spiritual itu kita bermultiplikasi. Kita menghasilkan pohon-pohon yang lainnya juga yang bertumbuh dan berbuah juga. Secara singkat aja pertumbuhan secara spiritual. Maybe nanti kita bahas di hari yang lain. Tapi kalau kembali tentang berbicara tentang transformasi. Yang kedua, kenapa kok penting untuk kita ditransformasikan, diubahkan? Karena itu membantu kita untuk memenuhi apa? Tujuan. Katakan tujuan. Transformasi atau perubahan itu membantu kita untuk memenuhi sebuah tujuan. Sebuah benih tidak akan bisa menghasilkan buah. Hanya sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah. Maksudnya apa? Kalau kita punya sebuah benih atau biji, nggak mungkin biji itu tiba-tiba berubah menjadi buah. Betul? Bisa enggak berubah tiba-tiba menjadi buah gitu? Nggak bisa kan? Ada sebuah proses, ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah perubahan yang dia harus alami dulu. Dari yang benih menjadi sebuah pohon, supaya apa? Supaya bisa memenuhi tujuannya untuk berbuah. Sama dengan kita. Kalau kita cuma menjadi benih dan kita tidak bertumbuh, maka kita tidak bisa memenuhi tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Markus mengatakan di Markus 11 ayat 12 sampai 14 dikatakan, suatu hari Yesus itu sedang lapar. Lalu dia melihat, di sini dikatakan dia melihat pohon ara yang sudah apa? Berdaun. Dia melihat, oh itu pohonnya sudah berdaun. Oke. Yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Semoga dapat, ya siapa tahu dapat sesuatu lah. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Lalu yang dilakukan oleh Yesus apa? Sudah bukan musimnya, nyari buah nggak ketemu. Yang dilakukan oleh Yesus pohonnya dikutuk. Dikutuk pohonnya. Supaya tidak ada yang memakan buahnya lagi dari pohon ini. Kalau kita lihat secara sekilas, cerita ini sepertinya konyol. Ya Yesus memang bukan musimnya buah ara, ngapain nyari-nyari di buah ara. Sudah nggak ketemu terus pohonnya dikutuk lagi, kan bukan salah pohonnya. Kan pohonnya memang belum musim harusnya. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam tentang pohon ara ini, ada yang menarik sebetulnya. Pohon ara itu ketika dia itu bertumbuh daunnya, dia itu menghasilkan sebuah tunas. Tunas dari buah ara itu. Kalau tunas ini nanti bertumbuh menjadi semakin tua, semakin besar, itu menjadi buah ara. Tapi tunas ini namanya takesh. Takesh ini dia bertumbuh bersama dengan daun. Jadi misalnya contoh nih, dari pohonnya yang enggak ada daun sama sekali, ketika dia menumbuhkan daun, itu bersamaan dengan takesh ini. Jadi seharusnya ketika Yesus sampai kepada pohon itu, harusnya dia melihat ada daun dan ada tunas ini. Dan tunas ini bisa dimakan sama orang. Tapi yang terjadi adalah ketika Yesus sampai di situ tidak ada apa-apa. Cuma daun saja. Jadi akhirnya sama Tuhan mengutuk pohon ini. Kenapa? Yang menarik adalah pohon ara ini kalau cuma ada daunnya tapi enggak ada tunasnya itu adalah sebuah tanda bahwa pohon itu mandul. Pohon itu tidak akan menghasilkan buah selama paling tidak 1 tahun. Kenapa kok Tuhan mengutuk pohon itu? Bukan karena pohon itu tidak berbuah. Ya. Yesus bukan mengutuk karena ini pada musimnya kamu gak berbuah jadi kamu aku kutuk. Bukan. Yesus mengutuk pohon itu karena pohon itu berwujud atau sepertinya kelihatan ada sesuatu di dalamnya, ada tunas itu. Tetapi ketika dilihat tidak ada isinya.
Sepertinya ada sesuatu, tetapi waktu didatangi tidak ada apa-apa. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan kita di sini? Sebagai orang pengikut Kristus, kita bisa saja kelihatan dalam tanda kutip Kristen. Kelihatannya seperti ada sesuatu di dalamnya. Kelihatannya seperti berbuah. Kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan nyanyinya paling keras, kita loncat-loncat. Tapi hidup kita ternyata tidak diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita yang di luar malah lebih sama dengan dunia ini, bukan dengan Yesus. Berpenampakan berbuah, tapi tidak ada isinya. Kenapa penting untuk kita ditransformasikan, diubahkan? Karena kembali yang tadi kita bilang, bahwa ketika kita ditransformasikan itu memenuhi tujuan untuk apa? Supaya kita bisa berbuah. Supaya bisa memiliki buah roh dalam hidup kita. Supaya kita bisa memiliki dampak bagi orang lain. Bagaimana kita mau mengubahkan atau mentransformasikan orang-orang atau komunitas di sekitar kita kalau kita sendiri belum berubah. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang Yesus atau tentang Tuhan kalau Tuhan belum bekerja dalam kehidupan kita. Betul? Kita perlu untuk ditransformasikan supaya kita bisa memenuhi tujuan yang Tuhan punya dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu untuk ditransformasikan. Karena ketika kita ditransformasikan itu akan memberikan otoritas. Katakan otoritas. Katakan sekali lagi otoritas. Apa maksudnya diberikan otoritas? Ketika kita diubahkan, ada otoritas yang diberikan. Otoritas itu saya bagi menjadi dua. Ada dua sisi. Yang pertama adalah ketika kita menerima otoritas, kita itu menerima tanggung jawab yang lebih. Betul? Ketika kalau di sini kita bekerja, antara pekerja dengan bos, tanggung jawabnya siapa yang lebih besar? Tanggung jawabnya bos, pasti dong. Otoritasnya lebih besar. Tapi bukan cuma tanggung jawab saja. Ketika kita mendapatkan otoritas yang lebih, berkatnya juga berbeda. Betul? Berkatnya berbeda. Otoritas itu kalau bisa dibilang mendapatkan hak yang lebih, tetapi juga tanggung jawab yang lebih. Ketika kita ditransformasikan, kita akan menerima hak yang lebih, tapi juga tanggung jawab yang lebih. Maksudnya apa? Contoh nih, siapa yang di sini kepingin punya mobil? Kepingin punya mobil? Kayaknya di sini nggak mau punya mobil semua, apa mau motor semua aja ini. Mau punya mobil? Mau. Kepingin nggak bisa ngasihin anaknya mobil? Kepingin. Kalau kepingin ngasihin anaknya mobil, kepingin ngasih mobil apa? Agya? Kalau bisa nih nggak ada budget nih, bisa ngasihin sebesar apapun, mau ngasihin mobil apa? Yang mahal atau yang murah? Yang mahal. Kalau kita mau memberikan mobil yang mahal ini kepada anak kita, kira-kira nih kalau anak kita itu, pertanyaan ini, kalau kita mau memberikan mobil kepada anak kita tunggu ketika dia sudah besar atau sudah dewasa? Besar atau dewasa? Dewasa? Bukan besar? Bukan, salah. Jawabannya dua-duanya. Harus besar dan harus dewasa. Karena kalau anak ini masih kelas 6 SD tapi sudah dewasa, dikasih mobil enggak? Enggak dong, kan membahayakan. Tapi kalau anak ini berumur 18 tahun tapi kelakuannya masih seperti anak kelas 6 SD, bisa enggak dipercayakan mobil? Enggak bisa. Tapi kalau anak ini 18 tahun, sudah besar, dia sudah dewasa, melampaui umurnya, apakah kita lebih mau mempercayakan kepada anak itu? Ya dong, pasti. Kita bisa percaya anak ini diberikan lebih. Karena apa? Karena anak ini bisa dipercaya. Ketika kita ditransformasikan, ada hal-hal yang kita terima lebih dari sebelum kita berubah. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikan, jangan salah ya. Tuhan mau memberikan, tetapi kalau diberikan terlalu cepat atau sebelum kita berubah, itu bukan jadi berkat, itu bisa menjadi kutukan. Bisa membahayakan kita. Kita perlu untuk ditransformasikan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang kita doa-doakan tapi belum dijawab. Ada yang merasa seperti itu? Doa kepada Tuhan tapi enggak dijawab-jawab, belum dijawab-jawab. Belum dijawab oleh Tuhan. Karena kita perlu untuk bertumbuh atau ditransformasikan terlebih dahulu. Sekali lagi saya katakan ya, ada doa-doa yang kita sudah doakan kepada Tuhan, tapi belum dijawab.
Bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tetapi karena kita perlu ditransformasikan terlebih dahulu. Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa berubahlah oleh pembaharuan budimu? Sehingga kamu dapat apa? Membedakan. Katakan membedakan. Supaya bisa membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Anak kecil tidak bisa mengerti atau memilih sendiri mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia tidak bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak orang tuanya, mana yang menyenangkan orang tuanya dan mana yang tidak. Ada suatu video yang saya nonton baru-baru ini, mungkin pernah lihat juga kalian, seorang bayi lagi main-main senang-senang ini, tiba-tiba mamanya dipukul kepalanya, pak gitu. Terus mamanya udah mau marah, udah mau bales sampai tahan-tahan, harus ingat ini anaknya ini soalnya yang mukul. Kira-kira anak ini ketika dia memukul mamanya, apakah dia ada niatan jahat? Tapi yang dia lakukan itu baik atau tidak? Tidak baik. Apakah dia tahu itu tidak baik? Enggak tahu. Anak kecil, orang yang belum ditransformasikan, orang yang belum berubah, yang belum belajar, yang belum bertumbuh, dia tidak tahu caranya membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang enggak. Mana yang sempurna, mana yang tidak. Maka dari itu kita perlu ditransformasikan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa membedakan. Kita punya otoritas, punya hak yang lebih, tapi juga tanggung jawab yang lebih. Kita bisa mengerti karena itu. Hari ini, kalau kita belajar bersama-sama, dengan adanya pertumbuhan atau transformasi, kita sekarang bertanya-tanya, oke, 3 hal tadi. Tapi bagaimana caranya kita bisa berubah? Saya mau nanti kita mendalami lagi tentang caranya kita bisa berubah minggu depan. Tetapi saya hari ini mau membahas satu langkah pertama. Apa langkah pertama yang bisa kita lakukan supaya kita ini berubah? Dan saya ambil cerita ini dari Sakeus. Sakeus ini pasti semua tahu, sudah dengar di sekolah minggu. Tapi Sakeus itu adalah orang yang pendek. Orangnya pendek. Yang kedua, dia pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Berarti dia ngambilin uang dari orang-orang. Yang akhirnya membuat dia menjadi orang yang dikucilkan. Dia orang nggak benar, orang nggak senang semua sama dia. Nggak ada yang berani deket-deket, nggak mau deket-deket sama dia. Karena dia memeras bangsanya sendiri. Suatu hari, sebelum masuk suatu hari, saya mau tanya, Sakeus orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Yang dia lakukan baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke, sampai situ dulu. Ketika itu, suatu hari dia mendengar ada seseorang yang akan datang ke kotanya. Dia dengar orang ini hebat. Namanya adalah Yesus. Jadi dia memutuskan, aku mau lihat nih yang namanya Yesus, aku mau ketemu sama dia. Tapi karena dia pendek, dia nggak bisa lihat orang-orang, nggak bisa ngelihat Yesus. Akhirnya dia berusaha untuk melihat dengan apa? Memanjat pohon. Ketika dia memanjat pohon, dia melihat Yesus. Yesus melihat kembali dan dia bilang, Sakeus, aku mau datang ke rumahmu. Aku mau pergi ke rumahmu. Dan ketika Yesus datang bersama-sama dengan Sakeus, makan di rumahnya, di situ dia berdiam di rumahnya. Yesus tidak menyuruh Sakeus apa-apa. Yesus tidak berkata kepada Sakeus, hai Sakeus bertobatlah karena kamu orang berdosa. Yesus tidak menyalah-nyalahkan dia, menginjak-injak dia, kamu orang gak benar, kamu memeras bangsamu sendiri. Enggak. Yang dilakukan Yesus cuma hadir di dalam rumahnya. Tetapi di situ terjadi sebuah perubahan. Sakeus bilang, aku mau berubah. Aku kembalikan semua. Aku kembalikan berkali-kali lipat. Aku bagi-bagikan semua uangku karena aku mau berubah. Bukan karena dipaksa, bukan karena disalah-salahin sama Tuhan, bukan karena dia diinjak-injak, tetapi karena kehadiran Yesus, dia bisa berubah. Dia mau untuk berubah. Langkah pertama perubahan adalah untuk kembali kepada Yesus dan mengizinkannya masuk ke dalam hidupmu.
mengizinkan dia masuk, mengizinkan dia untuk bekerja dalam kehidupanmu, membiarkan dia untuk mengubahkan kehidupan kita. Biarlah kehadiran Yesus mengubahkan kehidupanmu. Saya boleh minta tim praise and worship untuk naik ke depan. Hari ini mungkin kita merasa kita perlu melihat banyak perubahan. Mungkin kita merasa aku perlu ada perubahan di keuanganku. Uangku sedikit perlu berubah, harus lebih banyak Tuhan berkatnya. Mungkin kita merasa perlu ada perubahan dengan pasangan kita. Dia perlu berubah. Mungkin kita merasa perlu ada perubahan dalam keluarga kita, anak-anak atau orang tua. Perlu ada perubahan dalam pekerjaan kita, sekolah kita, apapun itu. Kita mungkin merasa perlu ada yang berubah. Tapi sebelum kita melihat sebuah perubahan, Tuhan berkata terlebih dahulu, aku mau merubah diri kalian dulu. Kenapa? Karena transformasi itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke keluar. Perubahan itu bisa didampak oleh lingkungannya. Air menjadi es dan es menjadi air itu didampak oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya dingin dia berubah, kalau lingkungannya panas dia berubah. Tetapi transformasi itu terjadi dari dalam keluar. Ulat menjadi kupu-kupu itu dari dalam keluar. Enggak ada masalah suhunya, enggak ada masalah dia posisinya di mana, enggak ada masalah waktunya kapan atau kondisinya seperti apa. Ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu karena perubahan itu dari dalam keluar. Dan yang lebih menarik lagi adalah perubahan yang dari dalam keluar ini yang akhirnya merubah ekosistem atau lingkungannya. Pertanyaannya, hari ini kita mau tetap menjadi ulat sampai akhir hidup kita, atau kita mau dirubahkan menjadi kupu-kupu yang dimana kita mentransformasikan sekitar kita karena kita yang terlebih dahulu telah ditransformasikan. Amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama dan merefleksikan diri. Nomor satu, apakah kita sudah diubahkan? Apakah kita sudah bertumbuh secara spiritual, semakin serupa dengan Yesus? Kalau sudah, it's good. Tapi kita tetap bisa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tapi hari ini biarlah kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Bilang, Tuhan, ubahkanlah diriku. Ubahkan aku supaya menjadi seperti-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kalau ini doa kita, Tuhan, aku mau menjadi seperti-Mu. Aku mau punya hati seperti-Mu. Aku mau punya mata seperti-Mu Tuhan. Ubahkan aku Tuhan. Kalau itu adalah doa kita hari ini, mari kita taruh tangan kita di hati kita bersama-sama. Dan kita nyanyikan sekali lagi. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti seputih hati,
setulus salibmu Tuhan. Setulus salibmu, Kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Oh, ku mau jadi, yes, Tuhan. Oh, ubah hatiku Tuhan. Oh, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi